Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 komunikasi antar pribadi, saya Aidin Azhara, NPM 11256047. Di sini saya sebagai narator yang bertugas mengobservasi, membedah, dan menghubungkan komunikasi antar pribadi. Dan teman saya? Dan saya Salman Al-Fari Rizaman dengan NPM 11256030. Saya di sini sebagai teman sekaligus konselor sebaya yang tenang, ramah, dan menguasai teknik komunikasi antar pribadi. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NPM 11256008. Saya sebagai konseli, sebagai mahasiswa akhir yang sedang stres berat, tertutup, dan cemas akan masa depan. Nah, kalian pernah nggak sih punya masalah berat tapi bingung mau cerita ke siapa? Atau pas kalian cerita malah temennya adu nasib main HP sendiri? Nah, di video kali ini kita bakal nampilin sebuah simulasi konseling sebaya antara Salman dan Anis. Tapi nggak cuma sekedar ngobrol, nanti setelah sesi konseling kita bakal bedah bareng-bareng elemen penting komunikasi antar pribadi apa yang ada di dalamnya. Yuk mari kita saksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 pilar komunikasi antar pribadi, yaitu active listening, empati, self-disclosure, dan non-verbal komunikasi. Yang pertama, active listening atau mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian, memahami pesan yang disampaikan, serta memberikan respon yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Mendengarkan aktif bukan hanya sekedar mendengar suara atau kata-kata yang diucapkan, tetapi juga berusaha memahami makna, perasaan, dan maksud yang terkandung dalam pembicaraan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi melalui active listening. Seseorang memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara tanpa terganggu oleh hal lain. Pendengar berusaha fokus pada apa yang disampaikan, tidak memotong pembicaraan, serta memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pikirannya secara utuh. Mendengarkan aktif dapat ditunjukkan melalui beberapa perilaku, seperti menjaga kontak mata yang wajar, menganggukkan kepala sebagai tanda perhatian, memberikan respon singkat seperti iya, saya mengerti, atau lalu bagaimana, serta mengajukan pertanyaan yang relevan. Selain itu, pendengar juga dapat mengulangi atau merangkum kembali apa yang telah disampaikan untuk memastikan bahwa pesan yang diterima sudah sesuai dengan maksud pembicara. Kemampuan mendengarkan aktif sangat penting dalam komunikasi antar pribadi karena dapat membuat seseorang merasa dihargai, dipahami, dan diterima. Ketika seseorang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh, ia akan lebih nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Oleh karena itu, active listening menjadi salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Kedua, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain dengan mencoba melihat situasi dari sudut pandang mereka. Empati memungkinkan seseorang untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain tanpa harus mengalami hal yang sama secara langsung. Empati seringkali dianggap sama dengan simpati, padahal keduanya memiliki perbedaan. Simpati lebih mengarah pada rasa kasihan atau kepedulian terhadap kondisi orang lain, sedangkan empati melibatkan usaha untuk benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Dengan empati, seseorang tidak hanya mengalami kesulitan, tapi juga berusaha merasakan dan memahami bagaimana kesulitan itu memengaruhi dirinya. Dalam komunikasi antar pribadi, empati memiliki peran yang sangat penting karena dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan penuh kepercayaan. Ketika seseorang merasa dipahami, ia akan lebih mudah membuka diri dan merasa nyaman dalam berinteraksi. Sikap empati juga membantu mengurangi konflik karena seseorang tidak terburu-buru menghakimi atau menyalahkan orang lain. Empati dapat ditunjukkan melalui kata-kata maupun tindakan. Misalnya, dengan mendengarkan tanpa dihakimi,
memberikan dukungan emosional, memahami perasaan orang lain, dan menunjukkan perhatian terhadap apa yang mereka alami dengan adanya empati. Komunikasi menjadi lebih hangat, manusiawi, dan mampu memperkuat hubungan antar individu. Yang ketiga ada self-disclosure atau keterbukaan diri. Self-disclosure atau keterbukaan diri adalah proses mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain, baik berupa pikiran, perasaan, pengalaman, harapan, kekhawatiran, maupun pendapat pribadi. Keterbukaan diri merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi antar pribadi karena membantu membangun kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan. Setiap orang memiliki informasi yang bersifat pribadi dan tidak langsung diketahui oleh orang lain. Melalui self-disclosure, seseorang secara sukarela membangun sebagian informasi tersebut kepada orang yang dipercaya. Semakin tepat dan sehat proses keterbukaan diri dilakukan, semakin besar pula kemungkinan terciptanya hubungan yang akrab dan saling memahami. Namun, keterbukaan diri bukan berarti menceritakan semua hal kepada siapa saja. Informasi yang dibagikan harus sesuai dengan situasi, tingkat kedekatan hubungan, dan tujuan komunikasi. Keterbukaan yang berlebihan atau dilakukan pada orang yang tidak tepat dapat menimbulkan resiko dan tidak kenyamanan. Manfaat self-disclosure antara lain membantu mengurangi beban pikiran, meningkatkan rasa percaya diri, mempererat hubungan sosial, serta memungkinkan seseorang mendapatkan dukungan dan masukan dari orang lain. Ketika dua orang saling terbuka dengan cara yang sehat, hubungan yang terjalin biasanya menjadi lebih kuat karena didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran. Oleh karena itu, self-disclosure merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang penting untuk membangun hubungan yang lebih bermakna dan mendalam dengan orang lain. Yang keempat ada non-verbal communication atau komunikasi non-verbal. Adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini dilakukan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, nada suara, jarak fisik, hingga berbagai bentuk bahasa tubuh lainnya. Dalam banyak situasi, pesan nonverbal justru lebih kuat pengaruhnya dibandingkan pesan verbal atau kata-kata yang diucapkan. Komunikasi nonverbal sering digunakan untuk menunjukkan emosi, sikap, perhatian, dan perasaan seseorang. Misalnya senyuman dapat menunjukkan keramahan, anggukan kepala dapat menunjukkan persetujuan, sedangkan ekspresi wajah yang murung dapat menunjukkan kesedihan atau kekhawatiran. Bahkan tanpa berbicara, seseorang dapat menyampaikan banyak pesan kepada orang lain melalui bahasa tubuh lainnya. Selain membantu menyampaikan pesan, komunikasi nonverbal juga berfungsi untuk memperkuat, melengkapi, atau bahkan bertentangan dengan pesan verbal. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi ekspresi wajahnya terlihat sedih dan nada suaranya terdengar lemah. Dalam kondisi seperti ini, pesan nonverbal dapat memberikan petunjuk bahwa sebenarnya ada perasaan lain yang sedang dialami. Kemampuan memahami komunikasi nonverbal sangat penting dalam membantu komunikasi antar pribadi karena membantu seseorang memahami perasaan dan kondisi orang lain secara lebih mendalam. Dengan memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat nonverbal lainnya, komunikasi dapat berlangsung lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. A few moments later. Nis, baru beres kelas ya? Kok kelihatannya pucat banget ya, ada apa nih? Iya, Man. Namanya kan juga mahasiswa tingkat akhir kan. Pasti capek, murung. Jadi kamu dari tadi saya lihat dari jalan pun udah kelihatan kayak banyak masalah, megangin tas terus, pas sembari duduk juga pucet banget nih, kayak banyak yang dipikirin gitu loh. Ternyata lagi mikirin tentang mahasiswa tingkat akhir ya, pikiran tugas banyak gitu. Apa gimana? Jujur ya, Man.
Aku nggak tahu sih harus mulai dari mana kalau mau cerita. Hmm, kalau dari aku sih bukannya mau sok bilangin kamu ya, tapi bisa pelan-pelan sih nih. Aku bisa dengerin suara kamu pelan-pelan aja, santai. Jujur, aku bingung. Aku takut sama orang tua aku. Gimana ya bilangnya? Skripsi aku stuck. Terus dosen pembimbing aku juga lagi susah banget ditemuin. Revisian banyak banget. Terus bapak aku itu kemarin tanya, kapan sih aku itu wisuda? Soalnya mereka itu bingung, uang tabungan mereka udah hampir habis buat bayar biaya kuliah aku. Aku ngerasa tuh kayak, aduh gimana banget ya, bingung gitu, ngerasa jadi anak yang gak berguna. Aku tahu. Jadi di satu sisi, yang pertama dari kamu yang tadi bilang tuh tentang skripsi yang stuck total gitu, banyak revision berarti artinya ya. Dan yang di sisi lain karena desakan orang tua kamu mungkin ya, dan bisa jadi karena yang tadi kamu bilang tentang ekonomi orang tuamu sedang gak stabil gitu. Terus mungkin sih aku juga pernah ngerasain di posisi kamu nih, sama Beneran? waktu semester lalu sama seperti ini. Jadi ya waktu waktu semester 5 ke 6 hampir mau semester 7 itu kurang lebihnya sih banyak masalah, terutama di beban tugas banyak, terus dari orang tua yang begitu mendesak aku pengen lulus. Terus akhirnya aku bahkan sempat dari semester 5 ke 6 itu hampir 7 ya sempat berhenti. Bahkan aku di sisi lain ya kepikiran dan hampir nggak punya solusi. Terus gimana cara kamu ngadepin itu semua? Jadi ini mungkin bisa jadi sedikit bukan membantu tapi sedikit meringankan beban kamu ya. Yang pertama ya, karena aku udah hampir lulus dan tiba-tiba kebetulan aku yang dalam artian tuh bukan masalah hampir sama tapi malah bahkan putus lah, udah keluar dari atau bahkan bahasanya mengulang dari semester itu ke semester baru. Yang pertama sih ya yang jujur yang pasti berlarut-larut dan terlena. Dalam artian terlena itu dalam hal kesedihan. Yang pertama pasti kesedihan. Yang kedua pasti kepikiran terus. Belum yang ketiga bisa jadi dari seperti kamu tadi, desakan dari orang tua, desakan yang membuat kamu kepikiran. Dan yang keempat apalagi dari orang tua kamu yang sudah bilang secara langsung ke kamu tentang ekonomi keluarga. Itu bisa jadi beban di kamu pastinya. Dan yang pertama jujur sempet sih kamu bahkan kayaknya sempet ngerasain gak nih kayak ya gitu terlena atau sedih berlarut-larut, apalagi kan kamu ngekos ya. Iya, aku sering sih kayak gitu. Pastinya ya. Sedihnya itu sedih berkelanjutan gitu loh, kepikiran terus.
siap malam kapan? Iya, ya malam tuh kayak bingung banget, kayak rada takut gimana gitu kalau dengar notif HP. Oh, Takut rasanya tuh kayak takut itu notif dari dosen atau enggak dari bapak aku gitu. Takut aja kalau mereka nanya lanjutannya itu kayak gimana. akan mengganggu jam tidur kamu mungkin ya? Mengganggu banget sih. Oh, berarti kamu sering begadang mikirin beban yang kamu tanggung sendiri itu? Bukan. Atau bahkan mungkin ganggu jam tidur kamu ya, Nis? Iya, ganggu banget sih. Apalagi aku tuh takut kalau tiba-tiba ada notif HP. Takut kalau itu dari dosen atau enggak dari bapak aku nanya lanjutannya kayak gimana. Kan jadi takut ya. Mungkin yang kamu udah ditanya cara bahasanya cara bangkit atau dari keterpurukan yang bahkan sampai berlarut-larut dan berlena itu ya, yang pertama dan pasti itu kamu jujur ke sama diri sendiri, bahkan ya, kamu gak bisa nyalain siapapun dan semuanya dari diri sendiri. Ya aku juga hampir berapa bulan aku berlatih itu supaya nyari sadar, dan yang pertama yaitu jadi kamu jujur pada diri sendiri tentang kesalahannya apa, dan baru mengurai masalah yang selanjutnya. Dan yang kedua ya dari aku, kamu mending jujur juga sama orang tua kamu. Jadi antara anak dan orang tua, yang pasti orang tua kan nggak mungkin mau anaknya tidak jadi orang atau bahkan ya tidak berguna lah mungkin. Orang tua mana kan pasti pengennya anaknya bisa sukses atau berguna bagi masyarakat dan atau itu kamu jujur sama orang tua. Jadi dari kamu tuh misal punya masalah, yang pertama yang pasti cuma punya masalah ya, yang kedua beban yang kamu pikirin dari kuliah, dan jujur aja pada orang tua tentang orang tua kamu yang sering mendesak kamu itu. Tapi dari orang tua kamu di sisi lain mendesak itu berarti ada desakan yang sekiranya kata-kata kasar atau yang bikin membuat kamu tuh sakit hati atau gimana? Ya nggak terlalu membuat sakit hati sih, cuma kayak emang mendesak aja buat aku biar cepat lulus. Ya karena kan kayak kondisi ekonomi mereka kan juga lagi buruk ya. Itu sih faktor utamanya. Ya itu sinis. Ya yang kedua tadi itu sama orang tua. Ngomong aja terus terang apa yang kamu rasain, ngomong aja. Aja namanya orang tua kan apa sih yang ngebuat anak pasti. Terus yang ketiga ya mungkin dari aku sebagai teman kamu nih ya, yang ya kayak biasanya kamu kayak gini ngerasain, aku juga ikut ngerasain, bukan ngerasain tapi turut prihatin. Dan aku juga pernah si kamu, jadi sama-sama kita sharing, sama-sama mungkin bukan membantu tapi mengurangi sedikit mengurangi atau memberi solusi lah sedikit, walaupun sedikit tapi sedikit hanya bisa membuat kamu lega. Yang mungkin yang terakhir kita bisa ke perpus bareng atau sama-sama ngerjain tugas bareng, jadi sama-sama sharing tukar pikiran gitu. Ya kamu ada teman, jadi kan kamu tuh
kamu tuh yang pasti butuh support. Yang namanya support itu bukan tentang ekonomi, bukan tentang uang, bukan tentang apapun. Yang namanya supporting ya, walaupun tindakan pertama setidaknya kita membantu dengan berbicara atau mengobrol, dan diiringi tindakan-tindakan sekecil apapun itu bisa mengurangi beban teman atau orang yang sedang merasakan masalah. Ya paling itu sini. Kalau sebagai teman di sini sama-sama di bidang akademik, khususnya di bidang TK ya mungkin mulai besok aku bantuin kamu ke perpus bareng atau kemana, paling gitu sini. Makasih banyak ya, Man. Udah mau dengerin aku cerita panjang lebar gini. Udah ngasih solusi, ngasih masukan, sama mau bantuin aku juga. Ya mungkin dari aku sih segitu aja sini. Tapi yang pasti entah kamu punya masalah atau enggak, entah siapapun ya, kalau memang dibutuhkan pasti aku bisa membantu atau sharing. Wah, keren banget ya interaksi antara Salman dan Anis tadi. Kelihatannya sederhana, cuma ngobrol biasa, tapi ternyata di dalamnya banyak banget teknik penting dalam komunikasi antar pribadi loh. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membedah lebih dalam. Kita bukan cuma melihat apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu penting dan apa dampaknya dalam komunikasi. Kita mulai dari yang sering dianggap sepele, tapi justru sangat kuat, yaitu komunikasi nonverbal. Jadi yang dikatakan Dina tadi tentang nonverbal itu benar. Dari awal Anis datang dengan jalan yang lemas, membungkuk, dan sewaktu duduk meremas tas terus, pucat, seperti kelihatan banyak kepikiran atau banyak masalah gitu. Dan itu semua adalah sinyal bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Betul, bahkan sebelum satu kata pun diucapkan, tubuh sudah berbicara. Dalam komunikasi seringkali pesan nonverbal lebih jujur daripada kata-kata. Iya, aku sendiri waktu itu sebenarnya belum siap cerita. Tapi mungkin dari gestur aku, Salman jadi bisa nangkep duluan. Nah, ini penting. Konselor yang baik harus peka terhadap bahasa tubuh seperti postur, gerakan tangan, terus ekspresi wajah dan kontak mata, lalu nada suara. Nah, benar teman-teman yang dibilang atau dibicarakan Dina tadi. Makanya aku langsung merespon dengan nonverbal juga. Yang tadinya aku bermain HP, aku simpan HP-nya dan langsung menghadap ke Anis. Itu bentuk sinyal kalau aku hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara bijak. Dan itu efeknya besar. Tanpa perlu bilang aku siap dengerin, Anis sudah merasa diterima. Kita lanjut ke active listening. Ini bukan sekedar diam dan mendengar, tapi benar-benar hadir secara mental dan emosional. Sebagai konseli, aku ngerasa bedanya banget. Salman nggak motong, nggak ngejudge, dan nggak langsung kasih solusi. Dan jadi aku lebih fokus tentang memahami si Anis tadi, bukan langsung menyelesaikan sebuah masalah, tapi sedikit demi sedikit bisa memberi dampak lah sekiranya. Nah, ini sering jadi kesalahan. Banyak orang langsung kasih nasihat sebelum benar-benar paham masalahnya apa. Dan yang paling enak itu, waktu Salman bilang, ulang masalah aku jadi ngerasa, oh dia beneran ngerti aku. Itu disebut teknik paraphrasing. Fungsinya,
Yang pertama, memastikan pemahaman. Yang kedua, memberi validasi. Yang ketiga, membuat lawan bicara merasa didengar. Dan di sisi lain, itu juga ada pengertian tentang yang pertama, nodding, yaitu mengangguk. Dan yang kedua, eye contact, yaitu bisa mengasih sinyal mata kepada pihak atau lawan bicara. Dan yang ketiga, verbal kecil seperti iya atau kata-kata yang lain. Kita masuk ke inti dari komunikasi yang menyentuh, yaitu empati. Dan ya, empati itu bukan sekedar hanya kasihan atau sekedar apa, tapi mencoba melihat persepsi dan sudut pandang dari masing-masing atau dari lawan bicara. Aku ngerasa divalidasi banget, bukan dianggap lemah, tapi dimengerti. Perbedaan empati dan simpati penting ya. Simpati itu kayak, kasihan ya kamu. Kalau empati, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Makanya aku bilang waktu jadi tentang pembicaraan aku dan Anis, dan wajar sekali kalau si Anis tuh cemas. Itu bukan solusi, tapi sebuah penguatan. Jadi setidaknya kita bisa berbicara dan diiringi dengan tindakan-tindakan sekecil apapun, itu bisa sangat membantu dan memvalidasi lawan bicara. Dan itu efeknya luar biasa. Mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan, dan membuka ruang komunikasi lebih dalam. Iya, setelah itu aku jadi lebih berani buat cerita lebih jujur sama Salman. Yang terakhir, dan ini teknik yang powerful banget, yaitu self-disclosure. Ya, benar sekali yang dikatakan si Dina tadi. Aku sengaja cerita pengalaman aku, tapi tetap dijaga supaya relevan dan tidak mengalihkan fokus dari si pihak lawan bicara, yaitu Anis tadi. Nah, ini penting. Self-disclosure itu bukan curhat balik, tapi strategi membangun kedekatan. Pas Anis bilang dan jujur, itu bikin aku langsung merasa, oh ternyata aku gak sendirian. Nah, manfaat self-disclosure itu yang pertama membangun trust, yang kedua mengurangi rasa malu, dan yang ketiga menurunkan pertahanan diri. Kalau kita lihat secara keseluruhan, keempat unsur ini sebenarnya saling terhubung. Nonverbal membuka pintu, active listening membuat Anis nyaman, empati membuat Anis merasa dipahami, dan self-disclosure memperkuat hubungan. Inilah yang membuat komunikasi menjadi hidup, bukan sekedar pertukaran kata. Jadi, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi yang efektif bukan hanya soal berbicara, tapi soal kehadiran. Hadir secara fisik, tapi juga secara emosional, dan juga berani untuk jujur, baik kepada orang lain maupun diri sendiri. Empati, kunci utama yang bisa kita praktikkan adalah mendengarkan dengan aktif, memahami dengan empati, membaca bahasa nonverbal, berani membuka diri secara sehat. Kalau kita bisa menerapkan ini, hubungan kita dengan orang lain pasti akan lebih baik dan bermakna. Dan yang paling penting, kita bisa jadi tempat aman buat orang lain. Semoga video ini bukan cuma jadi tugas, tapi juga pembelajaran yang bisa kita pakai di kehidupan nyata. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kami dan teman-teman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.